Bapa, malam hari ini kiranya Bapa Engkau hadir dalam setiap hati kami, pikiran kami, dan juga jiwa kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah sanggup, kami tidak pernah bisa Tuhan berjalan sendirian. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami terus Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah jalan kebenaran hidup itu Tuhan. Tuhan, ampuni segala pelanggaran kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat Tuhan, disadari maupun kami tidak menyadarinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan pengampunan itu Tuhan. Urapi kami semua, urapi umat-Mu yang mendengarkan firman malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Urapi rumah-rumah kami yang kami tempati Tuhan. Kami percaya ada hadirat-Mu di setiap rumah-rumah kami Bapa. Bapa, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu pakai dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, agar kami yang mendengarkan Tuhan dapat mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Pakai hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau berbicara Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu juga Tuhan mampu Tuhan, bahkan dimampukan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, ibadahku malam hari ini sekalipun secara online Bapa, kami percaya ada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Selamat berjumpa di bulan baru, bulan September tanggal 1. Ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Kalau boleh dibilang, ini adalah bulan awal berkat. Kenapa saya bilang awal berkat? Karena saya percaya di bulan September, Oktober, November sampai Desember itu adalah bulan basah atau bulan selalu ada hujan. Selama ini kita sudah berapa bulan ini sudah mengalami kemarau, kekeringan, dan saya juga banyak melihat ya, sungai-sungai juga mulai debitnya mulai turun dan persawahan mulai retak-retak. Tapi jangan takut, ya, sebentar lagi ada hujan ya, seperti apa yang kita alami saat ini ya. Firman Tuhan yang ingin disampaikan Tuhan sendiri lewat saya malam hari ini adalah topiknya adalah yang berjudul Tuhan tetap baik. Katakan amin. Tuhan tetap baik. Kenapa Tuhan tetap baik? Ada firman-Nya. Kita baca di dalam Mazmur 145 ayat 9 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Mazmur pasal 145 ya, ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Saya sekali lagi saya bacakan. Tuhan itu baik untuk kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, ini. Kenapa Tuhan itu baik? Tuhan menjadikan semuanya. Tentu kalau kita mengacu, kalau kita balik lagi ke firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, tentu kita tahu ya bahwa Tuhan itu baik ya. Dia datang jauh-jauh ke bumi menjadikan semua segala isinya itu untuk kita semua.
dikatakan ada firman-Nya, setelah selesai semuanya Tuhan memberkati. Artinya Tuhan itu baik. Tuhan adalah berkat itu sendiri. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini banyak ya yang kehilangan nyawa, ya, kehilangan harta dan sebagainya. Mungkin itu saudara, teman, mungkin orang tua, mungkin juga sanak famili, semua diambil oleh Tuhan. Ya. Mungkin kita berpikir ya, atau orang-orang yang mungkin pernah kita kasih ya, Tuhan ambil. Mungkin dalam situasi seperti ini orang-orang mungkin berpikir, apakah benar Tuhan itu baik? Apakah benar Tuhan itu ada? Atau mungkin akhirnya apa? Kita mengalami yang namanya kekecewaan. Kecewa kepada manusia itu biasa, tapi kalau kecewa kepada Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ingat, Tuhan sudah menjadikan kita, sudah menyediakan untuk kita, tentu Tuhan itu baik ya. Nah, bagaimana sih kita menyikapi keadaan saat ini supaya kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Nah, ini artinya apa? Kita harus berdiri teguh di atas iman percaya kita, iman pengharapan dan kasih itu ya. Kalau kita tetap teguh, maka kita akan sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya rencana, Tuhan mengizinkan pandemi saat ini, tentu Tuhan punya tujuan ya. Kalau saya baca, saya perhatikan di media sosial, jujur aja, sekarang banyak orang yang mengikut Yesus gara-gara pandemi. Banyak orang yang berbalik arah dari imannya semula kepada iman Kristus. Nah, tentu ini adalah satu berita yang baik. Injil, berita baik. Ya. Artinya apa? Oh, berarti Tuhan itu ada, Tuhan itu bergerak, Tuhan itu maha hadir, ya, transcendent. Nah, saya teruskan. Kenapa saya bilang Tuhan itu baik? Nah, tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah Tuhan itu adalah kasih. Nah, kalau kita bicara kasih, tidak ada yang lebih mengasihi daripada Tuhan ya, daripada Allah Bapa kita. Kenapa? Karena Dia sanggup memberikan anak yang tunggal untuk ganti kita. Kita ini sudah yang mungkin harusnya binasa, tapi ya Allah Bapa berikan anaknya yang tunggal untuk ganti kita. Maka saya bilang Tuhan itu baik. Bayangkan, Tuhan berkorban untuk kita. Untuk apa? Untuk supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Nah, saya lanjutkan. Dia tetap baik. Kalau Dia tetap baik, semestinya kita ini harus, yang pertama, tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan? Ya. Nah, kalau kita nggak percaya kepada kedaulatan Tuhan, berarti kita termasuk orang yang tidak tahu terima kasih. Ya. Kedaulatan Tuhan itu tidak bisa diganggu. Seperti halnya di negara kita punya kedaulatan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dilanggar, karena itu kedaulatan mutlak, hukumnya mutlak. Nah, ada izin Tuhan atas hal-hal yang tidak menyenangkan ya, seperti bencana, musibah, pandemi sekarang dan lain-lain.
yang kita alami. Nah, kita ini jangan coba mengira-ngira tentang rencana Tuhan. Ya, jangan. Semakin kita bertanya-tanya, nah, malah berpotensi membuat kita menjauh dari rencana kebaikannya. Artinya apa? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan sudah, jangan pernah kita otak-atik. Bagian kita ini sederhana, cukup percaya dengan iman kita, lakukan perintahnya. Ya, banyak. Bagian kita ini memberitakan kabar sukacita kepada semua orang, karena Allah itu baik untuk semua orang, kepada semua orang. Bayangkan di ayatnya yang tadi yang 9 itu kan, di Mazmur 145, Tuhan itu baik kepada semua orang. Kalau bicara semua orang, apakah hanya untuk umat Kristen? Tentu tidak. Umat yang lain pun yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Bayangkan, yang menolak dia pun dia katakan Tuhan itu baik. Ya. Yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan tetap baik. Bahkan dikatakan apa? Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Artinya apa? Tidak seiota pun Tuhan tidak pernah memberikan satu kebaikan. Tentu dia memberikan satu kebaikan untuk semua, kita semua, bahkan yang dijadikan. Saya teruskan. Nah, ini ya. Jadi percayalah kedaulatan Tuhan, seperti halnya pada saat Nuh mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Nuh dengar dan harus Nuh lakukan. Allah Bapa Tuhan saat itu berbicara kepada Nuh, buatlah bahtera. Nuh gak banyak bertanya. Nuh hanya diberikan tanda-tanda, dan pada saatnya Nuh pun tidak tahu kalau akan ada banjir hebat, banjir bandang, air bah sehebat ini. Tuhan tidak pernah memberitahu, tapi pada saatnya ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, disitulah Nuh diselamatkan. Dari keluarga Nuh ini maka kita ada. Dari 8 orang yang Tuhan selamatkan beserta binatang-binatang yang sudah dipilih, ya, kita boleh hidup sampai hari ini. Amin. Haleluya. Luar biasa, ya. Saya lanjutkan. Sekalipun ia tidak mengerti atas rencana besar Tuhan melalui kehidupan ini, Nuh gak ngerti, tapi dia tahu kedaulatan Tuhan itu tidak boleh dilanggar. Seperti halnya ketika Abraham mempersembahkan Ishak korban, ya, gak ngerti. Tapi pada saat titik paling terendah, ya, Allah atau Tuhan menggantikan domba, ya, domba Allah untuk ganti Ishak. Ini luar biasa. Jadi tetaplah percaya pada kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Yang kedua, kita harus, ya, menyadari zona nyaman membatasi pertumbuhan iman. Selama ini mungkin kita nyaman, bergereja dilayani, kita tinggal duduk dengar firman, ya, ibadah kul, ya, kita tinggal menunggu mungkin pengurus kul atau dan lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Nyaman sekali dikunjungi, ya. Nah, ini nyaman. Tapi saat ini, ya, kita gereja pun gak bisa, bertemu face to face pun itu terbatas. Kenapa? Ya, Tuhan izinkan. Kita harus sadar, mungkin selama ini kita terlalu nyaman, terlalu asik dengan dunia kita.
Saat ini Tuhan sadarkan, ya, siapa yang tidak mengenal kasih atau kisah Ayub. Ya, Ayub ini orang terpandang di daerah Hus. Kalau sekarang mungkin daerah ya Arab dan Babylon lah, Irak, dan daerah yang sangat luar biasa. Ya. Dia orang terpandang, orang kaya, orang sangat kaya, anak-anaknya cantik-cantik dan parasnya ganteng-ganteng. Bahkan hartanya begitu banyak, dia memiliki banyak pembantu, tapi dalam sekejap habis. Bahkan dirinya pun mengalami sakit penyakit. Tentu ini di luar nalar ya, tapi apa yang dialami Ayub itu semua sifat Tuhan. Dan yang luar biasa, kisah Ayub ini, dia menyadari ketika dia di dalam zona nyaman, mungkin dia lupa, tapi ketika Allah izinkan, dia sadar dan dia ngerti. Bahkan dia berkata, dulu aku hanya mendengar Allah itu baik, tapi sekarang aku mengalami Tuhan itu baik. Luar biasa ini ya. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu ya, kisah Ayub ini. Jadi kenapa kita harus percaya Tuhan itu baik dan sadar Tuhan itu baik ya. Tentu itu yang pertama, itu kita harus percaya kepada kedaulatan Allah. Dan yang kedua, kita harus sadar ya. Mungkin kita terlalu enjoy dalam zona nyaman kita, akhirnya kita terlena. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah datang, nah, banyak orang yang jatuh ya. Apalagi jujur aja, waktu Bapak Gembala sidang kita meninggal karena COVID, sempat saya juga, kok bisa ya Tuhan, padahal dia dekat dengan aku, kenapa kok dia kena. Tapi akhirnya saya balikan lagi ke dalam diri saya, puji Tuhan, Tuhan masih selamatkan saya. Tuhan ambil gembala sidang saya, bukan berarti gembala sidang saya itu tidak baik, tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi itulah saatnya Tuhan ambil orang-orang terbaik di dunia. Jadi saya boleh merasa bersyukur, saya boleh belajar. Pandemi ini tidak pandang bulu, seperti halnya Tuhan tidak pandang bulu. Dia mau ngambil siapa, itu hak dia, hak Tuhan, bukan hak kita. Jangan ambil bagian Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan itu baik ya. Jadi ya, kalau Bapak Ibu di rumah punya kesaksian selama pandemi ini, silakan bagikan ya, mungkin lewat video YouTube seperti yang saya buat hari ini. Malam ini kita belajar, saksikan bahwa Tuhan itu baik ya. Kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, itu sangat baik. Dia selalu baik, baik di masa lalu, masa kini, juga masa depan. Nah ini ya, jadi Tuhan adalah Tuhan segala bangsa. Oleh karena itu ya, kita harus percaya Tuhan itu baik. Amin. Apapun keadaanmu di rumah, apapun keadaan saya sekarang di sini, kita harus katakan Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Amin. Itu saja yang bisa saya bagikan. Dan biarlah sekalipun saya selesai berkata-kata ya, saya percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Anda di rumah akan tetap berbicara dan mengatakan, mari pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati.